Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Adida apa kabar, Ak? Ini bukan Adidi, Andi siapa? Langit Biru ya. Ya. Dikira jin kupu-kupu lagi. Belum selesai. Belum selesai. Baru ngomong langit biru aja. Langit biru. Ya udahlah, udah sekarang langit biru aja. Langit biru aja. Meneruskan langit biru yang nggak hadir jadi. di siang Moodnya hari. udah berubah. Moodnya sudah berubah. Udah. Ini makan coklat dulu biar moodnya bagus. Enggak, udah malam Li. Oh iya. Oke. Lagi Gimana Li? Ya. Udah lama banget ya kita ya? Iya, udah lama nih kita nih nggak buat podcast nih ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah kasih nikmat buat kita semua ya. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, yang terutama nikmat panjang umur ya. Ternyata Allah masih kesempatan. Mudah-mudahan ini pengen ngerasa sih makin kesini tuh makin gimana ya. Kayaknya dulu tuh awal-awal SMA tuh kayaknya menggebu-gebu gitu, Pak. Menggebu-gebu apa? Maksudnya kalau misalnya ada sesuatu itu pengen dikerjain gitu, dihajar gitu. Ini jadi saking menggebu-gebunya kita lupa kalau hari ini tuh perlu dibuka gitu Li. belum ini masih mukodimah belum. Suka ngebohong aja anak muda. Enggak, bener. Ini masih mukodimah, masih ke situ arahnya gitu Oh iya. Gitu. Tapi kesini tuh hawanya agak sedikit mellow gitu loh. Belum nyapa pendengar juga. Oh iya, ya para pendengar Fans setia. kita banyak Li, gini-gini juga. Malu. Astagfirullah. Ya, untuk para pendengar sekalian, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan ngebahas ya. Ngebahas apa? Ngebahas tentang Kucing garong? ya, bukan kucing garong. Pembahasan tentang sedikit rileks, tapi ini buat Pali sih agak sedikit ini ya, harus dapat, bukan harus dapat ya, lebih tepatnya kayak harus diingatin terus gitu itu. Mungkin buat Pali ini tuh ini banget ya, apa? Emosional banget lah ya. Kayaknya sih begitu Nah, pengen sih gitu. Emang apa sih yang mau kita bahas sekarang? Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut pertama kita bersolawat dulu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Terus sebelumnya juga kita buka dulu ya kesempatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini ngapain aja? Hari ini. Masya Allah kalau hari ini. Ceritain nih. Iya. Nggak cukup li podcast kita. Oke. Nggak cukup ya. Kalau pertanyaan itu nggak usah ditanyain lah. Ngapain ditanyain? Mau dijawab. Ya udah. Intinya udah mulai sibuk lah kita. Ini udah mulai sibuk, alhamdulillah. Kan sudah mulai new normal katanya. New normal. New normal atau new abnormal. New abnormal. Itu ininya versusnya. Oh iya. Itu orang-orang yang pengen menantang. Apapun itulah ya. Ya gitu. Jadi sekian lama kita nggak ketemuan nih Jadi ada mungkin secara pribadi nih si Pali gitu. Maksudnya yang dulu kayaknya awal-awal, bukan awal-awal ya. Maksudnya yang pengen rasa sih kan adanya kehidupan gitu kayaknya awal lepas SMA tuh kayak bener-bener lu hidup sendiri gitu bahasa kasarnya. Sedih amat sih Li. Ya gila. Maksudnya mungkin ini dirasakan sama teman-teman semua gitu. Stop dulu. Apa? Kenapa? Terlalu menggebu-gebu sama Pali ngeliat ini Li, kedengarannya frekuensi suara Pali itu penuh dengan ini ya. Energi sesuatu tidak beraturan. Oh iya. Gitu kan. Gitu. Kerasa banget itu Li. Jadi banyak banget tumpukan emosi di situ. Oh my god. Kebuka semua nanti. Lu hati-hati lu ngobrol sama gue gitu kan. Salah. Aduh pemirsa. Adalah. Belakangnya aja lah, biarin lah. Untuk mereka nggak tahu kan. Iya, untuk mereka nggak tahu yang terjadi di sini. Tapi intinya berarti ketahuan lah ya, ada sesuatu lah yang terjadi. Oh gitu. Tapi mungkin untungnya nyambung ya dengan tema kita kali ini kali ya. Nyambung nggak sih? Bisa jadi nyambung nggak? Bisa jadi nyambung. Atau paling sambungin ya? Paling sambungin aja kalau sesuka Pali aja sih terserah. Lah iya lah, paling ngatur suka peda. Kan Pali yang punya hajat. Iya apa sih? 2 Agustus. Iya. Pilih nomor 2 gitu pilkada. Udah kagak zaman deh. Ya. Sekarang zamannya pilkadut. Mantap pilkadut. Ya udah. Ya jadi gitu maksudnya. Tapi kesini gitu kan fenomenanya Pali sih pribadi gitu merasakan kayaknya lelah gitu lelah gitu kan, akhirnya pengen mencoba menyeimbangkan, tapi nggak tahu menyeimbangkan tuh dengan kondisi apa dan kemana gitu. Pertama ke warung ya. Ya.
Terus warung apaan? Nimbang telur. iya, ambil timbangan. Atau Kan datang itu. ke ibu-ibu PKK. Bukan itu. Oh, bukan itu juga. Posyandu. Iya. Nanti itu melarinya. Kan ditimbang. Iya, bukan itu. Maksudnya bukan juga. Bukan. Jadi gitu maksudnya ketika kita pengen sesuatu ingin cepet gitu dengan kita berusaha gitu, tapi ternyata ada aja gitu tanpa nggak tahu itu ya maksudnya ya. Jadi Itu paling punya takdir. keinginan, terus keinginannya pengen cepat, ya. Terus ada misalnya, aja hambatan. ada aja gitu kan, mungkin nggak paling sih ya, maksudnya kita ingin sialkan seluruh manusia mungkin, bukan seluruh manusia ya manusia yang lainnya gitu. Maksud balik semua manusia mungkin pernah punya masalah yang seperti itu. Itu that's right, sebelah kanan. That's right. Itu nggak kedengeran Li, padahal itu terlalu jauh. Terlalu mic-nya. jauh. Iya. Gitu. Iya, coba Li tarik napas dulu. Kerasa banget itu, kerasa banget. Tapi ini apa ya? Apa gak tahu. Interval suara Vali yang tidak beraturan, terus cara Vali menyampaikan. Kayaknya Apa ini efek kurang tidur? efek kurang tidur? Enggak sih, bukan sih. Orang efek kurang tidur tuh ngantuk Li. Iya. Bener sih, bener. Iya. Iya, bisa jadi emang demikian sih Li ya. Memang kan ya insya Allah hari ini emang kita akan ngebahas itu juga sih ya. Salah satunya adalah seperti yang tadi pernah kita bahas di awal gitu. Ada beberapa orang yang mungkin ketika Allah uji, terus dia mungkin ujian itu adalah ujian yang sangat melelahkan gitu buat dia ya Li ya. Ya. Sehingga dia merasa, ini kapan habisnya gitu ya Li. Maksud Vali kayak gitu kan Li. Iya, bener bisa jadi kayak gitu. Cuma karena tadi Vali ngomongnya udah mau menggebu-gebu, tidak beraturan, kalimatnya juga tidak terstruktur rapi. Aduh, ketahuan banget. Tidak yakin yang mendengarkan itu akhirnya mereka tuh cuma ngerasain emosinya aja, tapi mereka tuh nggak paham maksud pertanyaan Vali. Gitu. Makanya akhirnya ulang lagi. Oh, ternyata maksud pertanyaannya tuh ke situ ya. Iya. Maksudnya gitu soalnya. Iya gitu Li, emang sangat luar biasa sih Li, apalagi anak muda mah ya, kayak gitu sih Li. Iya makanya kan dalam beberapa obrolan kita gitu kan ya, ketika kita di forum-forum pengajian kita Li, seringkali memang kan juga, maksudnya juga dapat dari guru ngaji juga ya, kita tuh kalau berhadapan sama anak muda mah kalem aja gitu kan ya, karena emang kesolehan anak muda juga mereka tuh dalam tanda kutip ya bahasanya itu belum real gitu loh. Maksudnya belum real tuh gimana ya? Ya yang dirasain maksudnya belum nyata apa cuman khayalan? Enggak juga, maksudnya tuh anak muda itu memang perlu banget dibimbing supaya mereka kesolehannya tuh bisa istiqomah ya Li ya. Iya. Gitu. Karena misalnya kita ngelihat nih mulai usia belasan. Dulu kita pernah ngebahas gini Li. Ketika kita ngebina anak-anak sekolahan nih, kita ngebina anak-anak yang masih usia SMP, usia SMA, gampang banget kan disolehinnya ya. Kan kita suruh sholat gitu, misalnya pengajian 2-3 kali gitu, mereka ikut ngaji bareng kita, terus gampang banget gitu disuruhnya gitu kan, jadi orang baik tuh begini, jadi orang ini tuh rajin sholat, terus sholat kayak gitu, terus kemudian mereka mudah sekali termotivasi gitu kan ya. Terus sementara kan Aju ngasih tahu, sementara kalau untuk yang di kampus tuh relatif lebih berat ya. Karena pertama usia mereka bertambah, tingkat kedewasaan mereka bertambah, masalah hidup mereka juga bertambah, terus udah gitu ditambah lagi di Tangerang ini kan mayoritas mahasiswanya juga kerja juga gitu kan ya. Jadi luar biasa banget sih. Jadi memang seringkali mereka punya sudut pandang yang berbeda gitu. Ketika anak sekolahan mah memandang kesolehan itu mudah karena sudut pandangnya sempit gitu kan ya. Mereka belum punya kepentingan. Sementara kalau yang udah kuliah tuh udah beda lagi. Kayak gitu Li. Jadi udah punya kepentingan. Jadi kadang-kadang ya gimana mau ngaji, orang perut aja belum keisi gitu Li. Jadi makanya Asis selalu mengapresiasi ketika ada orang-orang seusia kalian gitu kan yang mulai dari 17 sampai dengan 35 tahun terus masih istiqomah ngaji, itu menurut aku luar biasa banget Li. Kayak gitu. Karena emang nanti kemapanan spiritual itu memang ya kalau kita ngomongin usia sekarang sih ya ya mungkin baru bisa kita dapatkan di usia 30 tahun ke atas kayak gitu. Jadi bagaimana caranya saat ini kita mempertahankan kesolehannya itu Li. Makanya dakwah ke anak muda itu pelan-pelan aja sih gitu. Mungkin ini nanti akan ada segmen lagi ya yang mau kita bahas gitu kan ya tentang masalah anak muda ini. Cuma maksudnya berkaitan dengan itu semuanya ya tadi sedikit kita bahas tentang kemapanan spiritual yang itulah kenapa Rasulullah tuh menjadi nabi pada usia 40.
Karena pada saat itu beliau jadi sebelum usia itu Allah tuh mendewasakan spiritualitas, mentalitas beliau, sehingga pada saat usia 40 itu beliau memiliki kedewasaan spiritual. Jadi ketika ujian-ujian besar datang, beliau sudah punya bekal yang cukup gitu, insya Allah demikian. Jadi emang usia-usia kayak Fali, terus kayak teman-teman di luar sana, ini emang usia-usia dimana kita sedang membangun kemapanan spiritual itu, dan ini memang tidak akan pernah mudah buat kita. Kayak gitu. Mohon maaf ya Li ya, kadang misalkan ada anak muda ikut pengajian, terus awalnya mah sebulan 2 bulan getol banget Li, gitu kan. Sampai bentar-bentar ngomongin dalil, bentar-bentar nyalahin, bentar-bentar gini-gini. Lengkap atributnya semua. Lengkap dah, sampai simbol-simbol agama pun dipraktekin semuanya sama dia. Biasa anak muda emang kayak gitu. Tapi begitu mereka jatuh, begitu mereka futur, udah tuh Li. Nah gitu kan ya. Gitu sih. Nah makanya yang beratnya itu adalah mengistiqomahkannya itu. Kayak gitu. Kira-kira pada saat mereka turun itu mereka bisa naikin lagi apa kagak. Kayak gitu sih. Nah makanya kalau di sini kita gitu kan ya sebagai orang-orang yang kemudian ngerti hal itu, jadi seorang guru ngaji atau jadi seorang dai atau jadi apapun itulah ya, kita harus paham juga bahwa kondisi anak muda pertama kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah ketika mereka seperti itu, mereka tuh perlu dibimbing. Kayak gitu. Masalahnya adalah sekarang tidak semua pengajian menyentuh aspek-aspek personal. Kayak gitu. Kadang kan isi pengajian aja. Giliran jemaahnya kagak datang, kita cenderung nyalahin. Ini kenapa nih orang ini udah nggak istiqomah lagi? Futur kali. Ya udah kalau futur mah, udahlah kita mah jalan terus aja. Padahal mungkin barangkali sebenarnya ya orang itu butuh dibimbing, butuh dideketin lagi. Itulah kenapa anak muda mah ya gitulah gampang naik turunnya gitu sih. Itu sih. Ini sedikit menjawab pertanyaan Fali barusan, tapi ini tidak spesifik gitu kan ya, karena emang pertanyaan Fali barusan ini akan lebih banyak kita obrolin lagi nih ya. Karena ini beda nih. Aduh langsung mau tackle dia. Benar. yang mau di-tackle. Enggak, maksudnya udah siap mau bikin pertanyaan lagi nih. Gitu. Udah sakit bang. Waduh. Gimana? Jadi gitu. Oke, langsung pengen nanya nih, boleh ya? Boleh. Nah, tadi kan A sampaikan tentang ini masalah mental spiritual gitu kan A, ya. Untuk mendewasakan mental spiritual. Nah, maksudnya gini ya, ketika kita melihat ada orang dengan usia sama gitu kan. Ujiannya cuma begitu, nilai kita tuh itu cemen gitu sedangkan kita tuh merasakan seperti yang begini. Maksudnya apa kondisi kayak gitu itu adil? Apa maksudnya gimana ya? Maksudnya lalu cuma begitu doang gitu kan, cemen banget sih, gue pakai ngeluh-ngeluh gitu kan. Tapi buat dia tuh kayak sesuatu yang bermasalah, sedangkan kita sendiri mungkin gitu. Ini yang gua rasain tuh sekarang tuh berat banget kayaknya, lu apalagi lu gitu kan, kayaknya nggak mampu. Nah itu penilaian buat diri kita tuh biar maksudnya kita meyakinkan apa ya, insya Allah kita mampu gitu lah. Itu gimana? Jawab yang kedua dulu, Li. Itulah pentingnya kita berteman atau kita melihat ke bawah dan juga melihat bahwa orang lain itu punya ujian yang jauh lebih besar daripada kita. Jadi ketika, maksudnya gini, nyari teman bergaul juga ya, penting banget sih, Li. Kalau kita bergaulnya cuma sama orang-orang yang high class mulu gitu kan ya. Kadang kan orang-orang high class itu ujian mereka tuh yang nggak lebih daripada sekedar materi gitu kan. Sementara ada orang lain yang sebenarnya ujian itu sudah menyentuh aspek fisik dan hati. Iya. Kayak gitu. Kencang banget. Ninggalin orang-orang high mah nggak dikasih bulan aja deh. Iya, Li. Makanya kadang-kadang kalau kita kebanyakan bergaul sama orang-orang kayak gitu, seringkali kesabaran atau kecerdasan spiritual kita menurun drastis. Itulah kenapa pentingnya justru sebenarnya di sini ya, Allah menghadirkan orang miskin justru sebenarnya penolong kita agar hati kita itu rendah, agar hati kita itu pure, agar hati kita itu bersih. Karena kalau kita selalu melihat ke atas, itu hati kita itu kotor terus nih. Sementara kalau kita ngelihatnya ke bawah, ngelihat orang yang punya ujian yang lebih besar daripada itu, di situ kita akan belajar gitu bahwa sesungguhnya ujian gue tuh gini-gini aja sebenarnya gitu kan. Misalkan kayak kemarin tuh banyak banget orang-orang yang terkena dampak pandemik ini kan, secara ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Sampai sering banget kan cerita ketemu sama orang yang belum makan sebelum anaknya kenyang gitu kan ya. Terus ada yang cuma makan korma doang kan setiap hari. Ngelihat kondisi kayak gitu, kita yang masih bisa makan nasi sehari sekali tuh kayaknya kita bersyukur banget kan. Tapi coba kalau kita senangnya bergaul sama orang yang memang dia masih
bisa makan 2 kali sehari tapi masih penuh dengan keluhan cuma gara-gara dia nggak makannya sama daging gitu kan. Jadi nah hal seperti ini itu yang kedua ya. Nah yang pertamanya adalah sebenarnya adil atau tidaknya itu tadi, sebenarnya setiap orang itu justru dia sudah mendapatkan keadilannya masing-masing karena setiap orang itu memang jatah atau proporsi ujian itu sudah disesuaikan kayak gitu. Jadi kan Allah udah ngasih tahu di dalam Al-Quran itu ya bahwa kita tuh nggak akan pernah dapat ujian yang itu memang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan kita kayak gitu. Jadi kalau tingkatan kapasitas kita memang baru sampai di angka 1 ya kita dapat ujiannya di angka 1 itu. Nanti kalau kapasitas ujian kita memang misalkan kita kehidupan kita terus ketahanan mental kita sudah berada di level 3 ya maka Allah akan menguji kita itu berada di level itu, level 3 atau level 4 gitu kan ya, supaya kita bisa naik terus. Jadi kalau sekarang ada orang yang sudah berhasil berada di level 3 terus dia ngelihat orang yang ada di level 1 terus dia bilang dengan dia usia yang sama gitu karena emang usia kan tidak menentukan kedewasaan ya. Kayak gitu. Bisa jadi ada orang yang memang dari awal dia terbiasa hidup susah gitu ya, Li ya. Terus buat dia ya misalkan kayak gini nih, Li. Kemarin tuh kan kejadian kan ada orang gitu kan, ada orang yang terbiasa dapat gaji 25 juta sebulan. Terus udah gitu pas giliran bulan ini dia dapat pemotongan gitu kan. Gaji dia tinggal 10 juta gitu ya. Oh, dia kelimpungannya luar biasa, dia nangisnya luar biasa gitu kan ya, dan dia ngeluh sana sini ya kan. Kayak gitu. Terus ada lagi orang yang sebulan itu dia gajinya emang dari awal sampai akhir itu gaji dia cuma 500.000 sebulan gitu, Li. Kayak gitu. Mungkin kalau kita ngelihat materi gitu ya, Li ya. Kayaknya itu yang bakal lebih pedih itu yang cuma dapat gaji 500.000 sebulan ya. Iya, ketahuan banget itu. Tapi pada kenyataannya enggak, Li. Kenapa? Dia mah dari awal sudah mental dia sudah terlatih untuk berada di fase itu, untuk berada di zona itu. Jadi dia tuh dari awal udah terlatih untuk memaksimalkan uang yang dia punya 500.000 itu buat beli ini dan sudah gitu kan ya. Kayak gitu. Sementara orang yang dia tadinya punya uang 25 juta gitu kan tiba-tiba jadi 10 juta. Orang yang seperti ini itu bingungnya luar biasa. Nah, lu kayak begitu, maksudnya tuh kayak gitu kondisinya otomatis levelnya berbeda dong, Apa ya, sama aja? Otomatis emang ya level mental, ketahanan mentalnya itu berbeda pasti. Nilai pahalanya juga berbeda dong, ya? Nilai pahalanya juga pasti berbeda. Ya gitulah, sama misalnya kan ada orang kaya sama orang miskin, dua-duanya berinfak 100.000. Ya pahalanya pasti beda lah ya. Orang miskin buat infak 100.000 dia ngorbanin banyak hal. Bisa jadi dia nggak makan seminggu, Li. Ya nggak. Orang kaya ya maksudnya uang 100.000 tuh buat dia itu kan paling cuma buat beli minuman atau kopi ketika dia ngobrol di kafe yang bahkan kopinya pun gak dia habisin. Iya gitu kan ya. Diuyup dikit-dikit gitu kan ya. Abis itu ya karena gaya gitu kan ya. Siramin ke mukanya. Kagak usah digituin. Enggak apa, emosi aja. Enggak, soalnya pernah diajak meeting ke sebuah restoran terus di situ menunya tuh kopi, Li gitu. Pas saya cicip, kopi apaan sih? Pas lihat harganya mahal banget, Li, 75.000. Tapi nggak bisa ngabisin, Li. Karena itu kopi gak enak buat lidah. Karena ya kita mah kelasnya beda lah ya. Kayak gitu. Ya gitu sih. Jadi buat ke situ yaitu mubazir gitu kan ya. Gitu. Jadi maksudnya memang leveling manusia itu berbeda-beda tahapan ujiannya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kita samain. Tapi kita juga pantang untuk kemudian memandang remeh mereka, Li. Nggak boleh memandang remeh yang seperti itu juga. Jadi kita kalau misalnya ngejelasin mereka gitu nggak boleh ya? Nggak bisa, Li. Untuk tujuan motivasi gitu, cuma begitu doang gitu kan? Jangan begitu. Jangan. Karena pada saat itu sebenarnya tingkat kesakitannya bisa jadi mungkin lebih besar dia. Oh iya sih ya. Iya. Karena mental dia itu ya itu. Orang yang terbiasa hidup serba ada, terus kemudian tiba-tiba dia kayak gitu ya, Li. Gitu. Kayak kemarin juga ada juga sih, Li, ada beberapa orang yang datang juga sama kayak gitu ya. Dia terbiasa dapat gajinya itu belasan juta gitu kan. Cuma ya emang cicilan rumahnya segini, cicilan mobilnya segini. Terus dia terbiasa makannya di tempatnya yang kayak gimana gitu kan. Jadi ketika akhirnya uangnya separuhnya hilang, separuhnya lebih gitu hilang, dia jadi bingung karena uang yang dia dapat itu habis semuanya buat cicilan. Jadi akhirnya memang dia nggak bisa makan. Iyalah. Kayak gitu, Li. Waduh. Jadi justru ya itu tadi seringkali memang
makanya itulah kenapa Allah menyuruh kita untuk hidup juhud gitu kan ya, agar kemudian Juhud itu apa sih ya? apa Spesifiknya juhud ya, apa sih? simpelnya mah juhud itu menempatkan harta itu kan di tangan bukan di hati gitu kan ya. Tapi terus kita juga bisa bilang juhud itu adalah gaya hidup minimalis, gaya hidup tepat guna kayak gitu. Ya apapun itu gaya hidup tepat guna gitu. Makanan ya, makanan yang tepat dan makanan yang berguna buat kita apa, jadi itulah yang kita makan kayak gitu. Apakah penting makan daging gitu, yang pentingnya itu dagingnya atau proteinnya. Kalau protein bisa kita dapatin dari makanan yang lain, artinya nggak penting dong makan daging kayak gitu Li. Jadi juhud itu lebih ke faktor-faktor yang seperti itu kayak gitu ya. Jadi arahnya sih ke sana sih ya Li ya, kayak gitu. Jadi ini bahkan pertanyaan Pali yang tadi belum tergulir-gulir juga, atau Pali udah lupa? Kayaknya ngelihatnya lebih banyak ngalir ngidul terus ya. Nih gini kan kita sebagai hamba Allah nih ya. Sebagai hamba Allah maksudnya entahlah, ini saya juga nggak paham gelar hamba Allah itu karena kita merasa ya kita punya Tuhan gitu karena atau karena hamba Allah itu ya Allah sudah predikatkan menggelari hamba Allah tuh dengan kalangan tertentu gitu iya. Apa kayak gitu tuh maksudnya. Terus kalau misalnya kita memang jadi hamba Allah gitu, kita kan otomatis kan kita meminta gitu kan, dianjurkan bahkan diharuskan gitu untuk meminta gitu Nah ketika kita meminta, ternyata dalam proses memintanya itu kita tuh kayaknya kok permintaan kita kok nggak dipenuhin gitu loh, keinginan kita gitu. Maksudnya kenapa gitu, maksudnya apa ada yang salah dengan kita kah? Iya. Apa dengan kita bukan hamba Allah? Ya sudah gitu. Pasti ada yang salah dong Li sama Pali. Sama Pali ya? Sama kita. Astagfirullah. Ya, iyalah ada yang salah sama kita. Tapi yang berikutnya adalah itu Li, sekali lagi di sini mungkin penekanannya adalah syukur dan sabar ya Li ya. Syukur dan sabar itu yang kemudian harus kita latih terus. Karena yang pertama yang lihat itu lebih ke aspek itunya Li. Syukur sama sabar. Kadang-kadang kita tuh suka lupa. Misalkan saat ini kita dalam kondisi yang susah ya. Emang berapa kali sih kita hidup susah dibandingin hidup enak? Bahkan dalam satu hari pun yakin deh Li, banyakan hidup enaknya daripada susahnya itu. Bener sih ya. Jadi tuh kayak ini ya. Ucapan syukur itu kita kayak fenomena gunung es ya. Mungkin yang kita syukuri itu cuman ya itu ujung esnya doang, tapi di bawahnya sebenarnya kan Allah kasih tuh banyak gitu ya. Iya Li. Cobalah Li. Iya. Apakah dari mulai Pali bangun sampai nanti bangun lagi itu Allah ngasih sesak napas walaupun cuma 1 jam aja? Enggak ya, lancar terus kan Li? Lancar sih alhamdulillah. Tadi barusan mensyukuri hal itu enggak? Nah gitu itu kan? dia. Terus waktu kita bangun tidur sampai dengan bangun tidur lagi, ketika mata kita terbuka, apakah kemudian kita merasakan perihnya sangat luar biasa gitu kan? Kayak gitu ya. Atau cobalah 1 jam aja Allah kasih perih sehingga kita nggak bisa nutup itu, kan nggak juga ya. Kayak gitu. Sakit hati kita itu paling hanya sekian menit, paling hanya sekian detik, tapi kenapa itu yang selalu kita ingat? Gitu kan ya. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau kita hitung, ya emang nggak jelas ya, Al-Quran udah ngasih tahu kita nggak akan pernah kehitung gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi ya mungkin yang paling pertama sih pengen ngajak kita introspeksi dulu gitu kan ya, sebelum kemudian kita arahnya ke situ, bilang bahwa Allah itu seolah-olah menjauh dari kita, bilang bahwa Allah itu tidak mengabulkan doa-doa kita, bahkan ada kebutuhan kita yang tidak pernah kita ucapkan pun itu sama Allah dikabulin gitu Lali. Bisa napas setiap hari, bisa melihat setiap hari, bisa merasakan manisnya minuman ini Li. Iya, yang nggak kita minta gitu ya. Yang nggak pernah kita minta Li. Coba ketika kita makan, ya Allah saya pengen, ini di hadapan saya ada sayur asem ya Allah, coba dong kasih kenikmatan supaya sayur asem ini rasanya beneran sayur asem, gitu kan ya. Tapi kan maksudnya kalau tiba-tiba misalnya Li, kita lagi makan sayur asem, tapi kemudian si sayur asem itu tiba-tiba rasanya berubah jadi kayak rasa kobokan, kan nggak asik Li. Jangan rasa kobokan, nggak ada rasanya aja, tawar gitu kan. Orang yang lagi demam gitu kan bisa lidahnya tuh nggak berasa. Tapi kan enggak ya, sama Allah tuh masih dikasih, indera kita tuh masih dikasih kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pikir sih, makanya ya challenge-nya itu di Al-Quran kayak gitu kan lah. La in syakartum ya kali, la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum la'azabil syadid. Karena sebenarnya penekanannya itu, emang lu kagak mikir ya? Emang nikmat sama musibah yang lu rasain hari ini tuh banyakan mana sih? Kayak gitu. Dan beneran aja dari satu hari itu nggak akan pernah kehitung sama kita nikmatnya itu. Cuma kadang-kadang kita fokusnya pada rasa sakitnya.
kita fokusnya pada rasa sakitnya kayak gitu. Kita tidak fokus pada kenikmatan yang Allah berikan pada hari itu. Kayak gitu. Padahal kan Allah udah ngejanjiin kalau kita fokus pada rasa nikmatnya itu yang bakal kerasa tuh nikmat terus. Tapi kadang-kadang kita memang terlalu manja terhadap diri kita sendiri. Kayak gitu. Ini tidak sedang berbicara kepada orang lain ya. Berbicara pada diri sendiri. Ini adalah introspeksi. Ini introspeksi pribadi buat itu sebelum jauh kemana-mana. Yang keduanya adalah gini, lah emang kalau kita tidak menghamba kepada Allah, emang kita punya siapa? Emang ada lagi Tuhan selain Allah? Roh syahadatnya aja udah pasti la ilaha illallah. Ya nggak Li? Nggak ada Li. Artinya semuanya yang tercipta. Ada makhluk, otomatis khaliknya itu hanya Allah saja. Maka itu bukan sebuah predikat yang perlu kita dapatkan karena kita melakukan ini dan itu. Misalnya kamu akan menjadi hamba Allah kalau kamu sholat dulu. Enggak. Kayak gitu Li. Semuanya hamba orang kafir Allah. Juga semuanya Pak. Kalau sebenarnya aslinya mereka juga adalah hamba Allah. Sih, ya. Tapi kemudian apakah mereka menghambakan diri pada Allah atau tidak? Nah itu adalah hal yang berbeda karena secara tauhid saja konsep kita sudah beda kan Li. Nah, gitu kan ya. Kita tidak sedang membicarakan mereka. Kita membicarakan urusan agama kita. Kayak gitu. Nah, kalau yang tangkap dari pertanyaan Pali barusan itu adalah mungkin ada semacam keraguan karena kita punya doa yang belum dikabul. Gitu, Li. Itu doangan sih Li. Padahal tadi kan aku sudah menjawab juga dikit ya. Ya jangankan doa yang lu sebut, doa yang gak disebut aja Allah kabulin. Kayak gitu Li. Malu Jadi harusnya gimana kalau kayak begitu? Mendahulukan istighfar atau alhamdulillah dulu Apanya? Kayak begitu tuh. Pertama ya maksudnya kita mengistighfari ternyata kita tuh banyak lalai gitu Alhamdulillah karena kita bersyukur. Jadi harusnya gimana? Apa kita padukan aja? Ya kenapa nanya kayak gitu sih Li? Udah aja sih semuanya. Semuanya ya. Maksudnya pada momen tertentu kita harus mensyukuri nikmat ya perbanyaklah hamdalah. Dan pada saat tertentu kita ingat bahwa kita berada pada sebuah situasi yang memang salah ya perbanyaklah istighfar. Kayak gitu Li. Jadi memang kembali lagi ke yang tadi itu ya Li ya. Kita dengan kapasitas pemahaman kita yang sangat sederhana ini, seringkali kita itu memang tidak akan paham tentang konsep takdirnya Allah. Itulah kenapa takdir itu menjadi rukun iman kita, Li. Karena memang arahnya tuh ke situ, Li. Ini sesuatu yang sebenarnya konkret, tetapi dia tuh terlihat begitu abstrak di depan kita. Jadi seolah-olah ini menurut gue yang terbaik tuh begini nih. Kenapa sih Allah nggak ngabulin yang kayak gitu? Makanya kita doa. Tapi sadarkah Pali? Misalnya itu terbaik buat Pali, tapi kalau itu menyakiti AA, sementara AA pun punya doa yang AA sampaikan kepada Allah. Seringkali kebutuhan kita itu terikat sesama manusia. Allah itu maha sibuk, Li. Allah itu al-mudabbir. Kayak gitu. Allah itu yang memelihara kesemuanya, Li. Kayak gitu. Pernah gak sih kepikiran kayak gitu? Gitu, Li. Mohon maaf nih ya, misalnya kita ngomong nih, ada si A sama si B. Gitu kan ya, suka dengan cewek yang sama, si C, gitu kan ya. Dua-duanya berdoa. Dua-duanya soleh. Mungkin gak Allah mengabulkan keduanya, Li? Supaya dapetin si C. Aduh. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin kan ya? Iya masih aku juga mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin Li. Berarti ada salah satu atau mungkin kedua-duanya nggak dapat ternyata. Padahal dua-duanya soleh Li. Ya nggak? Kayak gitu. Terus kemudian ternyata si C dijodohin sama orang tuanya ketemu sama si D. Si A sama si B sakit hati nggak Li? Sakit hati ya. Dan di situ sudah pasti dia merasa Allah tuh nggak adil. Keluar lagi ucapan itu. Nggak mengabulkan doa-doa dia. Benar nggak? Padahal Allah sedang menyiapkan si E untuk si A, si F untuk si B, yang dia jauh lebih cantik, jauh lebih solehah, jauh lebih segalanya. Bahkan tanpa mereka ekspektasi pun, si E dan F ini memenuhi semua ekspektasi mereka. Bukan cuma memenuhi, tapi melampaui. Gitu. Iya. Kayak gitu, Li. Dan ternyata si C pun bahagia ketika dia menikah dengan si D. Pada akhirnya semuanya bahagia. Ya nggak, Li?
si A ketemu si E, nah mereka bahagia, akhirnya cinta itu tumbuh. Dan karena si E ini tadi ya perempuan yang dalam tanda kutip jauh lebih sempurna gitu kan ya, Allah berikan gitu kepada si A daripada si C gitu kan, maka dengan mudah si A melupakan si C. Dia move on-nya udah sangat luar biasa, move on kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika Allah tidak mengabulkan doa mereka karena minta si C, Allah adil apa tidak, Li? Allah zalim apa tidak? Bisa lagi nih. Iya. Kalau kita hanya mikir sebatas pemahaman kita yang sempit ini, kita tuh seringkali pengen doa itu harus kayak gitu aja. Versi otak kita aja, Li. Ya Allah, saya pengen motor, ya Allah. Kagak dikasih motor sama Allah, Li. Kita ngapain sih gue sholat, gue udah doa juga, gue udah soleh juga, Allah nggak ngabulin. Bener. Padahal Allah lagi nyiapin mobil ya buat dia, karena Allah mencintai kesolehannya, karena Allah mencintai kesabarannya, kayak gitu. Jadi seringkali ketika Allah menunda doa, kayak gitu kan ya, karena Allah melihat kebaikan untuk semua orang, karena Allah sayang sama semuanya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ketika kita berdoa, yang Allah lihat itu bukan cuma doa kita, tapi ada doa AA juga, ada doa istri AA, ada doa siapa gitu kan ya, ada doa si ini, doa si ini, doa si ini, yang semuanya saling terikat. Dan ternyata itu kan ya, Allah menyelesaikan semua doanya itu. Dan seringkali ketika doa itu diselesaikan, mungkin berbeda versi, tapi intinya adalah semua orang happy ending gitu. Karena dikabulkannya doa itu adalah sebuah kepastian, Li. Itu Al-Qur'an. Ud'uni fastajib lakum. Gitulah. Jadi kata Allah, berdoalah pada Allah gitu, berdoalah padaku, Li. Akan aku kabulin. Akan aku bikin kamu bahagia walaupun bukan dengan versi kamu. Kayak gitu. Nih ada pertanyaan nih nggak boleh, Li. Ya harus dong please dong. Udah berapa menit kita kan kalau sekarang mau kita masuknya YouTube. Oh iya itu. Nih ada pertanyaan. Saya pernah dengar pertanyaan, tapi nggak nyelesaikan itu karena kita ada acara apa gitu lah. Kenapa? Jadi gini, ada anggapan gini, kita itu pengen berdoa malu Pertama kita merasa Allah cukupi kebutuhan kita, jadi kita nggak usah doa, ya udah. Tapi kan di sisi lain ya itu yang pernah dengar, kita harus berdoa gitu kan, karena menandakan diri kita sebagai hamba. Karena kita nggak mau berdoa, maksudnya kita mensyukuri. Itu gimana? Boleh nggak kayak gitu? Apanya? Maksudnya karena kita sangat malu. Sangat malu, jadi kita nggak usah berdoa lah, udah. Insya Allah kesasinya aja mau begini, udah begini gitu loh. Kita malu dalam berdoa itu adalah sebuah wujud dari ketawaduan kita juga. Karena beberapa nabi pun seperti itu, Li. Nabi Muhammad pun begitu, Nabi Ayub juga begitu, gitu kan ya. Jadi mereka itu sangat malu sekali, gitu kan ya. Jadi untuk berdoa, tapi kemudian apakah mereka benar-benar tidak berdoa? Jawabannya jelas salah. Setiap saat Rasulullah berdoa melalui sholatnya, ya enggak, melalui zikirnya, melalui wiridnya, melalui tatapannya, melalui helaan napasnya. Itu adalah sebuah doa semuanya, Li. Jadi mungkin beliau malu untuk berdoa secara spesifik, gitu kan, tentang ini dan itu. Tetapi pada aspek kesehariannya, pada aspek kesolehannya, beliau berdoa terus, kayak gitu. Sholat aja isinya doa semua ya. Iya, Li, bener. Kayak gitu sih. Kalau yang kita lihat mah ya, kayak gitu kan. Jadi lebih ke arah sana, gitu. Nah untuk hal seperti ini juga itu sih, Li. Bisa jadi AA juga mungkin ketika seusia Fali atau mungkin lebih tua dari Fali, AA juga menghadapi hal-hal yang pahit-pahit banget gitu ya, yang menyesakkan dada gitu kan ya. Dan seringkali di sana pun muncul sebuah pertanyaan kayak gitu, ya Allah, kapan ini selesai, kayak gitu kan ya, kayak gitu ya. Atau ya Allah, kok gini-gini amat hidup, gitu kan ya. Ya itu memang sebuah fase kehidupan, Li. Jangankan kita ya, yang orang kayak gini nih, Nabi aja kayak gitu kok, gitu kan ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah kan sebutin gitu ya, mata nasrullah, gitu kan ya. Ini kapan nih pertolongan Allah nih turun nih, gitu kan ya. Itu para nabi aja kayak gitu, Li, pernah bertanya demikian.
Apakah kemudian kita bilang mereka orang-orang yang tidak beriman? Oh, justru mereka adalah orang yang memiliki keimanan sangat luar biasa. Tapi maksudnya ini tuh adalah memang, jadi ketika manusia bertanya seperti itu memang wajar gitu ya, tidak salah. Yang salah itu bertanya demikian tapi tidak memantaskan diri juga gitu kan ya. Kalau Nabi kan kemudian ketika mereka bertanya demikian, mereka juga memantaskan diri kan gitu. Mereka semakin banyak berdoa, mereka semakin getol gitu ya ininya kayak gitu. Seperti Nabi Yunus ketika dilahap ikan gitu kan ya, nggak nyalahin siapa-siapa kan, tapi di situ langsung gitu kan ya, langsung kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu kan ya. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Beliau langsung introspeksi diri dan di situ beliau langsung berdoa gitu ya. Jadi langsung kita kan nggak tahu doanya seperti apa. Apakah mungkin bisa jadi beliau selama di perut ikan itu terus-terusan sholat? Bisa jadi kayak gitu, tidak berhenti berwirid, tidak berhenti berzikir, sudah pasti. Maksudnya gitu, jangankan Nabi ya, kita aja kalau lagi dihimpit masalah, baik keimanan kita tinggi atau rendah, itu kita yang kita banyakin tuh istighfar ya nggak? Astagfirullahaladzim ya Allah gitu ya misalnya kan ya, kayak gitu. Nah apalagi orang-orang soleh ini kayak gitu. Jadi ketika mereka bertanya mata nasrullah gitu kan ya, ini di mana pertolongan Allah nih, kapan pertolongan Allah kayak gitu. Itu bukan berarti mereka nggak yakin tapi sebagai manusia mereka pun merasakan kepedihan itu kayak gitu. Angkat ya Allah, angkat gitu kan ya, kayak gitu. Jadi emang hal-hal semacam ini selama memang itu ningkatin keimanan kita, ya itu positif. Tapi kalau emang itu tidak memberikan efek yang signifikan terhadap peningkatan keimanan kita, ya itu yang negatif kayak gitu sih. Nah jadi arahnya tuh ke situ aja sih ya. Kayaknya pembahasannya jadi malah terlalu berat ya nih. Oh enggak, buat Pali sih enggak. Oh buat Pali enggak. Buat Pali, tapi buat pendengar mungkin pada posisi yang kayak Pali mungkin bisa jadi gitu kan. Iya sih benar. Karena bagaimanapun menurut Pali ya mungkin kita pernah dengar di kondisi yang lain, tapi kalau nggak diingetin ya tetap aja di dalam kondisi kayak begitu kita hilaf juga ya. Apa mungkin bahasanya kasarnya zolim gitu kan, malah kufur malah kasusnya. Iya betul, jadi betul. Emang menurut Pali sih ya tarbiyah tuh ya emang ya mengingatkan terus ya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu tadi sih, ketika ada anak-anak muda dalam kondisi kayak gini, ini gimana caranya kita rangkul lagi mereka kayak gitu. Jadi yang paling penting itu, setiap kali mereka jatuh, gimana caranya kita menemani mereka untuk bangkit. Karena yang namanya manusia, terutama anak-anak muda, ujiannya banyak, terus bahkan sampai dengan mati ujian itu kan terasa ada. Bener. Ditambah lagi anak muda makan dengan darahnya yang masih mendidih. Bener. Kedewasaan mereka yang belum tumbuh. Terus juga emosi mereka yang masih labil. Barbar banget lah. Jadi seringkali mungkin ujiannya mah sederhana gitu ya di mata orang dewasa. Tetapi rasanya bro gitu kan. Rasanya mah pedih gitu kan ya. Kayak diiris sembilu gitu kan ya. Kayak gitu Makanya jangan anggap remeh ujian orang lain. Kayak gitu, jangan anggap remeh ujian orang lain. Gitu. Alhamdulillah teringatkan kembali gitu kan kondisi-kondisi kayak gitu. Yang harus diingatkan terus ya, bener abang harus ada yang ngedampingin gitu. Cuma sekedar Oke, paling itu kayaknya ya kelamaan itu sih kelamaan ya. Ya intinya sih gitu yang ditanyakan tentang masalah pertama itu hati, doa gitu kan, bersyukur sama istighfar. Itu yang mungkin sering lalai, yang akhirnya kita kayak terjebak sendiri gitu dalam kondisi kayak gini gitu kan. Ya gitu paling insyaallah diskusi kita ini ada manfaatnya ya buat teman-teman dan diri Pak sendiri. Ayo teman-teman kalau ada yang mau nanya sih mungkin nanti bisa DM lewat Instagram ya Nanti kita himpun, mungkin ada satu masa di mana kita pembahasannya itu Q&A gitu. Yes. Betul. Ya nggak? Terus saksikan apa? Podcast kita di channel YouTube kita ada ya? Sekarang kita udah punya channel YouTube. Namanya apa sih Ngobrol yuk gitu. IG-nya juga. IG-nya ada Ngobrol yuk juga. Nah, insyaallah nanti jika teman-teman ada pertanyaan, kita di sini ajak ngobrol. Yuk. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan ya. Insyaallah. Oke, itu aja mungkin ya untuk pertemuan kita saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya Fali Van Houten, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.